Salah satu ajaran Buddha yang paling penting Anda pegang, itu kalau kita merujuk ke jalan Arya berunsur 8, itu adalah pandangan benar. Cara pandang yang benar. Cara pandang yang benar ini kemudian akan memengaruhi semua dimensi kehidupan. Cara pandang. Dan Buddha, agama Buddha, itu mengajarkan cara pandang yang selaras dengan kehidupan. Sama. Karena Buddha itu mengungkapkan keapa-adaan dari dunia. Cara pandangannya apa? Contoh begini. Kalau kamu punya masalah, dan itu pasti ada orang di sini nggak punya masalah. Pasti. Setiap orang punya masalah. Yang nggak punya duit punya masalah, yang banyak duit punya masalah juga. Masalahnya beda, tapi intinya masalah. Lalu, ketika Anda belajar Buddha Dharma, Anda akan paham satu hal. Satu, apa? Tidak ada masalah yang penyebabnya bukan dari saya. Itu cara pandang pertama kalau menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena ketika orang sudah berpikir, masalah ini bukan karena saya, maka dia melepaskan tanggung jawab untuk mengatasi persoalan yang dia hadapi sendiri kok. Masalah ini bukan urusan gua, tapi kena dampaknya nggak? Kena. Maka cara pandang pertama, bahwa masalah ini, persoalan ini, kesulitan ini, apapun bentuknya, saya pasti berkontribusi atas masalah ini. Dan itu cara pandang yang akan bikin kalian adik-adik itu sukses dan berhasil di masyarakat. Kenapa? Karena lu nggak main jurus Tai Chi. Tahu jurus Tai Chi? Tidak lari dari yang namanya tanggung jawab. Lihat, ajaran Buddha meskipun itu teksnya tidak bunyinya seperti itu, tapi bisa dipraktekkan. Ketika kamu bertemu dengan ajaran-ajaran yang lain, saya nggak tahu mereka ngajarinnya apa, karena saya tidak mendalami. Yang saya tahu pasti, kalau di agama Buddha, itu yang diajarin. Bahwa saya bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi kepada diri saya. Dan itu adalah pemikiran orang dewasa. Nah, semakin kamu pegang itu baik-baik, ketika kamu menghadapi persoalan di masyarakat, di kehidupan kamu nanti, kamu akan punya pegangan, oh saya harus tanggung jawab. Ini salah saya juga. Saya punya peran sehingga masalah ini terjadi. Kedua, ya, setelah menerima fakta bahwa masalah ini terjadi dan saya adalah orang yang punya peran di dalamnya, pertanyaan kedua, kemudian kita munculkan apa cara untuk mengatasi masalah ini. Yang pasti bukan pakai doa atau mantra. Memang pakai doa, pakai mantra, baca keng, bikin ibu bapak merasa apa? Tenang. Betul? Lega. Iya. Kenapa? Karena kita memunculkan vibrasi-vibrasi positif di dalam batin. Waktu baca tapeco, baca sincing, itu kan kalimat-kalimat bijak semua. Dan itu saya percaya memunculkan banyak energi-energi baik. Sehingga batin kamu jadi tenang. Setelah batinnya tenang, baru pikirannya jernih, bisa mencari solusi. Dan itu, ketika kamu tetap menjadi seorang Buddhis, kamu mendalami agama Buddha, akan ada banyak tips, triks, pedoman, kunci untuk mengatasi masalah yang ada dalam hidup ini. Tahu kenapa? Karena di Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha sudah sangat clear menjelaskan, inilah kenyataan tentang dunia. Agama Buddha adalah agama yang tidak berpaling dari kepahitan hidup. Sebaliknya, agama Buddha adalah agama yang menjelaskan, membuka tabir kehidupan secara langsung. Bukan mengatakan, tenang, itu adalah cobaan, itu adalah enggak, tantangan enggak. Selama saya Buddhis, saya belajar bahwa Buddha mengajarkan, ini loh kenyataan hidup. Dan adik-adikku tercinta, you will always face problems. Oh bisa tanya sama sesepuh-sesepuh di sini. Emang ada
1 tahun dalam hidup kita bebas dari masalah? Sebulan? Seminggu? Sehari? Sehari mungkin ada ya. Tapi setelah masalahnya selesai, muncul masalah baru. Jadi jadi Buddhis itu, sebagai orang Buddha, kita diajarkan untuk tidak lari dari masalah. Kita tidak menghindar dari masalah. Kita tidak menyalahkan orang lain atas kondisi, situasi, masalah, persoalan yang kita hadapi. Sebaliknya, kita diajarkan untuk menerima masalah. Menerima fakta bahwa masalah ini, persoalan ini, saya juga ikut berkontribusi. Baru kita bisa memunculkan cara untuk mengatasi masalah itu. Itu menurut saya kalian bisa pegang. Karena kamu pegang cara pandang seperti ini. Di kehidupan setelah sekolah, masuk dunia kuliah, masuk dunia profesional, masuk dunia rumah tangga, belum tentu sih ya. Kamu nggak akan bisa lari dari yang namanya itu kekuatan Buddha Dharma yang kamu pegang dan sangat-sangat akan menjadi pedoman buat kamu mengarungi samudera kehidupan supaya kamu siap menjadi warrior of life. Oke, thank you. Kita beri tepuk tangan.